الشفاعة بكل عائق أولي منتهي يا ربي مصطفى للمقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اسكت لا تتكلم بحال المسيح واستمع إلى قراءته. Al-Mar'ah perempuan tolong diam dan tepat. Syurutus sholati. Nih kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat. Ada berapa syarat sholat? Samaniyatun. Ada berapa? Ada yang tahu samaniyatun? Coba. Wahidun, itsnaini, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun. Jadi syarat-syarat sholat itu samaniyatun. Ada berapa? Ada berapa? 8. Apa yang dilakukan itu? At-taharatu anil hadatsain. Nih di depan perhatikan. Nih yang pertama, syarat sholat itu at-taharatu harus suci anil hadatsain daripada 2 hadas. Al-asghari yang pertama yang hadas kecil, wal akbari yang kedua hadas besar. Jadi kalau kalian sholat, kalian harus suci dari 2 hadas. Yang pertama hadas kecil. Hadas kecil itu yang mewajibkan terhadap wudu. Maka kalau kalian mau sholat, berarti kalian harus punya wudu. Ini wajib wudu. Bapak bilang, kalau mau masuk masjid, mau sholawatan, jangan lupa harus wudu terlebih dahulu, suci. Apalagi bersolat. Yang kedua hadas besar. Hadas besar itu yang mewajibkan kalian mandi. Ya, kalau punya hadas besar, punya orang dewasa, hubungan suami istri harus mandi. Orang yang baru masuk Islam harus mandi. Ya, baru suci. Halo, nih. Yang kedua, wat-taharatu 'anil najasati. Kedua, syarat sholat itu wat-taharatu 'anil najasati. Syarat sholat yang kedua adalah harus suci dari najis. Kemarin kita udah bahas najis, ada najis apa aja? Ada yang tahu? Yang pertama yang disebut dengan najis mughalladhah, najis yang paling berat, yaitu najisnya anjing dan babi. Bisa dulu. Coba dulu saya rapikan. Tangan ini. Anjing dan babi. Kenapa terus? Ada najis muhabbabah, ada najis mutawasithah, kotoran-kotoran binatang itu najis, bangkai najis, darah najis. Nih, bisawbi wal badani. Maka kalau kalian mau sholat, kalian harus suci dari najis bisawbi yang ada di dalam baju. Di baju gak boleh ada kotoran di baju, harus bersihkan dulu, ganti bajunya kalau kalian mau sholat. Di peci ada kotoran tai kucing, bersih dulu. Baju semuanya. Wal badani, dan badan disuruh badan, dari mulai kepala, telinga, hidung, tangan sampai kaki. Maka tidak boleh ada najis. Nih, biasanya kalian kalau buang air kecil, aku basuh kakinya. Kalau keluar dari WC aku basuh. Air kecil baru bang. Wal makani, dan tempat
tempat sholat yang sedang sholat di masjid, hati-hati yang marbot masjid. Kalau ada kotoran kucing, kalau ada kotoran yang lainnya, maka itu harus disucikan terlebih dahulu. Ini karpetnya kotor, kena kencing manusia. Nih, ada kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi masuk ke masjid, atau kotoran ayam namanya tai kotor, latikoh, tai kotor, tai kotor, lalu kamu sholat, maka kalau tempatnya kotor dari najis maka gak sah sholatnya, harus dibersihkan dulu. Tolong perhatikan. Kemudian yang ketiga, wasatrul aurati. Syarat sholat itu harus menutupi aurat. Aurat laki-laki itu antara difusel tengah-tengahnya dan dia balik dengkul ke bawah. Tapi masa sholat nggak pakai baju. Nih, yang baguslah menghadap Allah pakai peci, pakai koko, pakai kaos goblok, bukan main-main. Ini perempuan, makanya perempuan supaya sholatnya tutupin aurat pakai apa? Mukena, pakai apa? Mukenanya tutup semua. Berpocong. Mukena. Laki-laki, Pak, saya kalau sholatkan pakai peci, sah. Pecinya tutup apa? Supaya ketika kita pakai peci ini jangan ada sampai yang namanya irabun menghalangi sebagian anggota sujud ketika kita sujud. Ini yang panjang-panjang rambutnya begini nggak boleh, dia pakai peci gitu. Wasatrul aurati, ketiga adalah menutup aurat perempuan adalah seluruh tubuh. Benar-benar perempuan. Wahai al-mar'ah istamio yang terakhir, al-auratul mar'ah, auratnya perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yes, understand? Yes, understand? Yes. Hal itu fahimna. Yang keempat, wal istiqbal al-qiblati. Yang keempat adalah harus menghadap kiblat. Apa itu? Dari batu-batu. Ini. Kalau orang Indonesia kiblatnya ada di sebelah barat, maka sholat minimal harus tidur di sebelah barat. Padahal kita menghadap kiblat. Pak, kalau di Mekah gimana? Kalau kalian sholat di Masjidil Haram, di Mekahnya kiblat kita adalah Ka'bah. Mau dari penjuru mana, yang penting menghadap Ka'bah, sah. Siapa tahu kalian nanti kalau mau haji dan umrah, kalau umrah kalian bisa sholat langsung di hadapan Ka'bah. Siapa yang ingin sholat langsung di hadapan Ka'bah? Insya karena Indonesia berada di timur, Saudi Arabia yang namanya Bakatul Makaromah di barat, maka orang Indonesia sholatnya menghadap kiblat ke barat. Makanya ada yang disebut dengan al-qiblah. Kalau sudah di masjid sudah selesai. Pak, gimana kalau kita berada di hutan? Lihat perhatikan. Di hutan kalau sekarang ada alat yang namanya kompas, alat untuk menunjuk arah. Sekarang di HP ada aplikasi, bisa diklik di mana letaknya untuk kiblat. Waktu gulul waktu dan kelima masuk waktu sholat ditandai dengan suara apa? Tidak sobat tangan kakinya. Azan adan itu dikumandangkan menandakan tepat waktunya datang waktu sholat. Maka kalian kalau mau sholat maghrib, maka setelah adzan maghrib, jangan sebelum waktu sholat kamu sebelum waktu sholat kalian sholat, ya sah.
Masya Allah. Kemudian wal ilmu, dan harus mengetahui bifardiyatihi, dengan fardunya. Jadi kita harus tahu ilmunya, tata cara sholat mana ilmu. Wa alla ya'taqida fardun min furudiha sunnatun. Jadi ketika kalian harus tahu tentang tata cara sholat, rukun sholat, syarat sholat, ya. Kalian juga harus jangan meningkatkan ketika kalian sholat wajib, sunnah atau sunnah wajib. Kalau kalian sholat maghrib, isya, subuh, maghrib, niatnya harus fardu. Jangan niat sholat fardu, niatnya sunnah, maka itu tidak sah. Itulah syarat-syarat sholat. Kalau kalian tidak memenuhi 8 syarat ini, maka sholatnya tidak sah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Tutup aja.